Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas J. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang manajemen bisnis. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Alia Azahra, yang kedua Farah Aprilia, yang ketiga Diva Aprilia, yang keempat Rehan Adin, yang kelima Muhammad Fikranullah, dan yang keenam Muhammad Nasyaruddin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 6 subbab terkait dengan manajemen bisnis, di mana bab pertama membahas tentang proses manajemen, bab kedua tentang tipe-tipe manajer, bab ketiga peran dan keterampilan manajer, bab keempat manajemen strategik, bab kelima perencanaan kontingensi dan manajemen krisis, dan bab keenam manajemen dan budaya perusahaan. Pada bab pertama, yaitu proses manajemen, kita akan membahas tentang pengertian manajemen dan bisnis, fungsi-fungsi dasar manajemen, dan ilmu dan seni manajemen. Kita mulai pada pengertian manajemen dan bisnis. Manajemen sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Sedangkan bisnis adalah suatu organisasi atau perorangan yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Fungsi-fungsi dasar manajemen. Fungsi-fungsi dasar manajemen di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, perencanaan sendiri adalah proses manajemen yang menetapkan apa yang harus dilakukan organisasi dan bagaimana pelaksanaannya. Pengorganisasian adalah proses manajemen yang menetapkan cara terbaik dalam mengatur sumber daya dan aktivitas organisasi menjadi struktur yang logis. Pengarahan adalah proses manajemen yang memandu dan memotivasi karyawan untuk mencapai sasaran organisasi. Dan yang terakhir, pengendalian, yaitu proses memantau kinerja perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mencapai sasarannya. Adapun tujuan lain dari pengendalian di sini adalah agar perencanaan yang direncanakan di awal tidak keluar jalur pada saat penerapannya. Ilmu dan seni manajemen. Ilmu manajemen sendiri adalah banyaknya persoalan dan masalah terkait manajemen dapat diatasi melalui pendekatan yang rasional, logis, objektif, dan sistematis. Jadi, ilmu manajemen mempelajari tentang persoalan dan masalah yang terjadi pada suatu organisasi. Adapun seni manajemen, yaitu manajer harus memandukan unsur intuisi dan wawasan yang dimiliki dengan data real dan fakta objektif untuk mengambil keputusan atau memecahkan masalah. Bab kedua, tipe-tipe manajer. Pada bab kali ini kita akan membahas tentang tingkatan manajer dan bidang-bidang manajemen. Yang pertama adalah tingkatan manajer. Dalam tingkatan manajer sendiri, terdapat 3 tingkatan dasar pada manajemen. Yang pertama adalah manajer puncak, yang kedua manajer madya, dan yang ketiga manajer lini pertama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajer puncak? Manajer puncak meliputi presiden, wakil presiden, treasurer, pejabat tinggi eksekutif atau CEO, dan pejabat tinggi keuangan atau CFO. Manajer puncak bertanggung jawab atas seluruh kinerja dan efektivitas perusahaan. Yang kedua adalah manajer madya. Nah, manajer madya meliputi manajer pabrik, manajer operasi, manajer divisi yang menandakan posisi manajer madya. Manajer madya bertanggung jawab menjalankan strategi dan bekerja untuk mencapai sasaran yang dibuat oleh manajer puncak. Lalu yang terakhir ada manajer lini pertama, menyandang sebagai supervisor, manajer kantor, manajer proyek, dan ketua tim asalah para manajer lini pertama atau first line managers. 3 tingkatan ini saling berikatan antar satu sama lain. Jadi, apabila di salah satu organisasi tidak terdapat tingkatan ini, maka organisasi tersebut tidaklah sempurna. Lanjut, ada bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah manajer sumber daya manusia atau SDM, manajer operasi, manajer pemasaran, informasi, dan keuangan.
Manajer sumber daya manusia berguna untuk merekrut dan melatih karyawan, mengevaluasi kinerja, dan menetapkan besaran kompensasi. Contoh dari posisi ini adalah HRD. Terus, adapun manajer operasi merujuk pada sistem yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Manajer operasi bertanggung jawab atas produksi, persediaan, dan pengendalian kualitas, selain juga tugas-tugas yang lain. Contoh dari manajer operasi adalah first line manager dan manajer proyek. Adapun manajer pemasaran bertanggung jawab menghantarkan produk dari produsen dan ke konsumen. Manajer informasi bertugas merancang dan menetapkan sistem untuk menggabungkan, menyusun, dan mendistribusikan informasi. Dan yang terakhir adalah manajer keuangan, berfungsi untuk merencanakan dan mengawasi fungsi akuntansi beserta sumber daya keuangannya. Kita masuk pada bab 3, yaitu peran dan keterampilan manajemen. Pada bagian pertama, yaitu peran manajemen, dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu peran interpersonal, peran informasional, dan peran decisional. Yang pertama adalah peran interpersonal. Esensi dari peran interpersonal adalah manajer yang memiliki sifat atau karakter sebagai pemimpin, panutan, dan penghubung. Jadi, sebagai manajer, wajib hukumnya seorang manajer untuk membawahi para bawahannya dengan cara yang baik dan harus menjadi panutan yang dapat dicontoh dalam suatu organisasi. Selanjutnya, peran informasional. Peran informasional ditujukan sebagai penyebar informasi dan penghubung dengan orang lain. Peranannya sebagai pemantau, diseminator, dan juru bicara. Dan yang terakhir ada peran decisional. Peran ini penting dikarenakan fungsinya sebagai penilai dan pembuat keputusan terhadap suatu hal. Peranan ini dibagi menjadi 4, yaitu wirausahawan, menangani gangguan, alokasi sumber daya, dan negosiator. Peran ini harus dimiliki oleh setiap manajer pada suatu organisasi. Karena apa? Karena suatu organisasi tidak bisa diketahui kapan akan mengalami kepailitan dan kebangkrutan, sehingga skill untuk menentukan keputusan harus sangat dimiliki oleh seorang manajer. Selanjutnya ada keterampilan manajer. Pada bab ini, keterampilan manajemen dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu keterampilan teknis. Apa sih keterampilan teknis? Yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas khusus atau spesialis, seperti kode program dan audit. Keterampilan ini penting bagi manajer lini pertama. Dengan kata lain, keterampilan teknis bisa juga disebut dengan hard skill. Jadi, apapun yang berkaitan dengan tugas pada suatu organisasi, maka berkaitan dengan keterampilan teknis. Selanjutnya ada keterampilan hubungan manusia, yaitu keterampilan untuk memahami, mengatur, dan bekerja sama dengan orang lain. Kemampuan ini dibutuhkan untuk manajer Matia sebagai penyambung antar manajer puncak, lini pertama, manajer departemen, dan lainnya. Ketiga ada keterampilan konseptual, yaitu keterampilan untuk menganalisis situasi dan berpikir abstrak untuk situasi sekarang dan yang akan datang. Kemampuan ini berfungsi untuk menganalisis ancaman dan peluang pasar, biasanya paling dibutuhkan manajer puncak. Jadi seorang manajer harus berpikir ke depan. Dia harus mengetahui apa yang terjadi pada pasar dan bisa membawa organisasinya untuk mengikuti pada pasar tersebut. Yang keempat ada keterampilan membuat keputusan, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi alternatif. Kemampuan ini dibutuhkan saat mengambil keputusan. Nah, setelah manajer membuat konsep yang akan ditaruh di pasar, maka seorang manajer harus mengambil keputusan yang tepat agar konsep yang telah dibuat tadi tidak sia-sia di masa yang akan datang. Kelima, keterampilan manajemen waktu, yaitu kemampuan untuk mengatur dan memanfaatkan waktu secara efisien. Hal ini akan membuat kinerja meningkat dan semakin produktif, terutama dalam bidang administrasi, telepon, rapat, dan surel. Dan yang terakhir ada keterampilan manajemen abad 21. Dibagi menjadi 2, yaitu manajemen global, berfungsi memahami teknik pasar
dan budaya di era sekarang untuk bersaing dengan kompetitor. Dan yang kedua yaitu manajemen teknologi, berfungsi memahami teknologi yang berkembang, terutama dalam bidang komunikasi, dikarenakan manajer selalu berurusan dengan informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada bab 4 kali ini, kelompok kami akan membahas tentang manajemen strategi. Terdapat beberapa poin pada manajemen strategi. Poin yang pertama yakni menetapkan sasaran bisnis. Sasaran bisnis digunakan sebagai alat ukur keberhasilan atau kegagalan yang digunakan oleh organisasi dan manajer pada setiap tingkatan. Yang bertujuan pertama, penetapan sasaran memberikan arah atau pandangan bagi para manajer di semua tingkatan. Yang kedua, penetapan sasaran akan membantu perusahaan mengalokasikan dana atau sumber daya yang tersedia. Dan yang ketiga, penetapan sasaran akan membantu manajer menilai kinerjanya sendiri. Pada poin yang kedua, yakni menetapkan sasaran bisnis. Terdapat beberapa jenis sasaran bisnis di sini, yakni yang pertama, sasaran jangka panjang yang berhubungan dengan periode waktu yang lama, antara 5 atau lebih. Yang kedua yakni sasaran jangka menengah, ditetapkan untuk periode antara 1 sampai 5 tahun. Pada perusahaan biasanya memiliki sasaran jangka menengah pada bidang-bidang tertentu. Dan yang ketiga yakni sasaran jangka pendek, yang ditetapkan selama 1 tahun dan dikembangkan pada beberapa bidang yang berbeda. Poin yang ketiga yakni menetapkan strategi bisnis. Adapun 3 strategi yang diterapkan di sini, yakni yang pertama, strategi korporat, yang bertujuan menetapkan bisnis apa yang dilakukan dan dijalankan oleh perusahaan. Yang kedua, strategi bisnis diterapkan pada tingkatan-tingkatan unit bisnis atau lini produk dan berfokus pada peningkatan posisi bersaing perusahaan. Dan yang ketiga, strategi fungsional. Pada tataran strategi ini, manajer dalam bidang tertentu seperti pemasaran, keuangan, dan operasional memutuskan cara terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengerjakan kegiatan fungsional mereka seefektif mungkin. Yang keempat, yakni merumuskan strategi. Adapun beberapa langkah dari perumusan strategi. Yang pertama, menetapkan sasaran strategis. Sasaran strategis diturunkan langsung dari pernyataan misi sebuah perusahaan. Yang kedua, menganalisis organisasi dan lingkungan. Analisis SWOT. Proses ini melibatkan penilaian kekuatan dan kelemahan organisasi serta peluang dan ancaman. Yang ketiga, mencocokkan organisasi dan lingkungan. Langkah pencocokan ini menjadi jantung perumusan strategi. Poin yang kelima yakni hierarki perencanaan. Pada hierarki perencanaan ini terdapat 3 poin. Yang pertama, rencana strategis, yang mencerminkan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi sasaran strategis. Rencana tersebut biasanya ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang kedua yakni rencana taktis, adalah rencana untuk waktu yang lebih pendek untuk menerapkan aspek khusus dari rencana strategis perusahaan. Rencana ini umumnya melibatkan manajemen puncak dan madya. Yang ketiga yakni rencana operasional, adalah rencana yang disusun oleh manajer dari tingkat menengah dan rendah, menetapkan target jangka pendek untuk kinerja harian, mingguan, dan bulanan. Yakni bab 5. Bab 5 membahas tentang perencanaan kontingensi dan manajemen krisis. Perencanaan kontingensi adalah upaya mengidentifikasi aspek-aspek penting dari suatu bisnis atau pasar yang mungkin berubah sebelum perusahaan itu terjadi. Hal itu juga berfungsi sebagai cara evaluasi pencegahan terjadinya kesalahan pada proyek di masa yang akan datang. Manajemen krisis
Manajemen krisis adalah keadaan darurat yang tidak diharapkan yang memerlukan tanggapan segera dengan cara melibatkan metode organisasi. Keadaan darurat ini dapat berubah serangan teroris, bencana alam, dan kebangkrutan yang tidak dapat dipastikan kapan datangnya. Bab 6. Manajemen budaya dan budaya perusahaan. Pada bab ini terdapat 2 poin yang akan kami bahas. Poin yang pertama, membangun dan mengkomunikasikan budaya. Budaya perusahaan dibangun selama periode waktu yang konstan dan terfokus pada perusahaan akan inovasi dan pertumbuhan yang dibarengi dengan tunjangan besar dan gaji yang tinggi. Manajer harus cermat dalam mempertimbangkannya. Jenis budaya yang ingin diterapkan dalam organisasi mereka dan berupaya mengomunikasikan kepada setiap individu yang bekerja di sana. Yang poin kedua yakni mengubah budaya. Terdapat 3 poin dalam mengubah budaya, yakni yang pertama, pada tingkat tertinggi, analisis lingkungan perusahaan menyoroti perubahan besar sebagai tanggapan paling efektif terdapat masalah yang dihadapi. Periode ini biasanya ditandai oleh konflik dan penolakan. Yang kedua yakni manajemen puncak, mulai menyusun visi bersama perusahaan baru. Apapun visinya, hal itu harus mencakup pembaruan, fokus terhadap aktivitas pesaing dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yakni perusahaan menetapkan sistem baru untuk menilai dan memberi kompensasi kepada karyawannya yang menjalankan nilai-nilai baru perusahaan. Tujuannya adalah untuk membentuk budaya yang kokoh dari dalam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.